sebagai pimpinan itu sebagai ya motivator, ya sebagai registrator, itu aja intinya. Kita utamakan keprofesionalan kita. Itu intinya ya. Kalau kita lakukan sekolah ini memang sekolah tergantung pimpinan. Ya profesional yang kita utamakan. Itu kita itu leadershipnya harus bagaimana seorang pemimpin itu. Jadi sekolah itu maju mundurnya tergantung daripada kepala sekolah. Itu intinya. Kalau kita bahas masalahnya bagi perannya banyak peranannya kepala sekolah. Iya itu hanya peranan kepala sekolah itu banyak. Tapi itulah intinya. Ya intinya itu kesimpulannya kita itu kepala sekolah sebagai manajer, administrator, supervisor, ya itu terus motivator. Kita utamakan profesional itu yang kita utamakan itu intinya. Itu kalau peranan malah sekolah. Kalau yang kedua apa? Yang kedua itu apa saja bentuk kemandirian? Nah, kemandirian sekolah itu lebih kita itu ya misalnya ya responsif terhadap kebutuhan peserta didik, mengembangkan program belajar yang kontekstual, mengelola anggaran yang lebih efektif, itu kemandirian itu. Dalam kurikulum. Ya kurikulum, kemandirian dalam keuangan itu ya. Itu juga termasuk warga sekolah mengambilkan keputusan. Ya kita ibarat apa ya itu. Apa lupa saya dulu pernah ada pelatihan itu ya. Ya kemajuan pokoknya kemandirian tentang sekolah itu tentang keuangan, kurikulum gitu. Ada kita sekolah kita nyusun itu kurikulum. Kemandirian dalam kegiatan sekolah. Ya misalnya seperti keuangan tadi itu ya kita kelola sendiri keuangan tuh bos segala macam. Terus kurikulum kita nyusun bersama guru. Ya jadi itu kurikulum itu harus itu kita yang nyusunnya itu singkatnya itu. Terus apa lagi? Bagaimana proses penyusunan rencana kerja sekolah atau RKS dilakukan? Ya pertama kita nyusun visi misi, itu menemukan program tahunan, program triwulan, itu perjanjian LKS ini. Itu udah anunya. Nah, kita konsultasi, ya, terus sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan yang begitu-begitulah. Apalagi kita itu kalau kita bukan terbatas kita membuat rupa kita itu juga, kecuali kita pas berjalan. Terus apa lagi saya misalnya? Bagaimana sekolah memastikan program yang direncanakan sesuai kebutuhan siswa? Nah, itu dan ada punya komite sekolah, pengawas sekolah itu semua terlibat. Ya, komite sekolah, pengawas guru. Itu kalau masalah penyusunan program ini. Apa itu hanya ya. Terus apa lagi itu saya lihat sesudah masa penyusunan apa nama itu guru. Jadi kalau kemarin bisa lihat itu. Apakah guru memiliki kewenangan untuk mengembangkan metode pembelajaran? Oh sangat memiliki kewenangan. Tergantung guru. Sebagaimana itu untuk membentuk inovasi kreatif guru. Kalau tidak begitu bagaimana? Bisa dia anak-anak sekarang dia lebih tahu untuk bagaimana anak-anak ini namanya didaktik metodik itu berkreasi guru itu supaya menarik. Misalnya anak kondisi anak misalnya ribut kacau balau. Nah sekarang bagaimana istilahnya guru itu isinya letak kreatif guru. Nah misalnya dia tak boleh bapak sekarang digital begini zaman sekarang anak ini tergantung daripada apa namanya itu guru itu sendiri menentukan langkah-langkah metode apa yang sesuai dengan materi itu. Apa? Bagaimana sekolah menyusun dan mengelola anggaran penggunaan dana? Apa? Kalau tidak menyusun Dan mengelola anggaran. nah kalau kita ini yang kalau kita menyusun mengelola anggaran itu kan apa namanya itu apa ya
kita harus ini kan apa namanya itu, lupa saya ini sebenarnya berbagai macam aspek ya penganggaran sekolah itu ya. Ini lebih sekarang ini ya, apa namanya itu, aduh, apa tuh Pak tadi apa tadi? Bagaimana? Sekolah Menyusun dan mengelola anggaran penggunaan dana bos. Mengelola penggunaan Ya kalau ini kita menyusunkan bagaimana kalau apa namanya sesuai dengan apa namanya itu arkas. Kita ini kalau pas nyusun itu kan kita itu dengan semua guru yang terlibat komite, itu komite untuk menyusun itu dia yang mengesahkan. Itu terus habis itu kan apa namanya arkas namanya itu ya, arkas anggaran dana sekolah. Itu terus ini yang lebih juga ini apa bendahara. Nah itu sekarang lebih agak ketat sekali kiannya itu. Jadi terlibat sekolah kalau kami itu semua dilibatkan sesuai dengan visi misi sekolah. Itu ya, jadi yang ikut terlibat dulu, terus komite untuk menyusun apa kita mau anggarkan itu sesuai dengan kebutuhan sekolah apa yang utama. Ya, kelihatan di raport itu raport nasional itu masih dengan visi misi. Kalau kita jelaskan secara luas jadi iya lupa saya juga program apa oh ya dalam apa? Sarana ya dan prasarana sekolah. Ya, kalau misalnya tantangan yang pertama itu tentunya soal anggaran. Misalnya anggaran, misalnya contoh, misalnya kerusakan, itu kalau tantangannya ya tentang keterbatasan anggaran. Misalnya ini kan ya kondisi sekolah, karena dana bos itu kan terbatas, tidak boleh membangun. Paling kerusakan kecilnya rusak kunci, itu yang boleh. Misalnya terlihat di terlaluan itu tidak bisa. Itu udah tentang anggaran, tantangannya itu anggaran yang terbatas ya, kerusakannya tidak apa, samping ada kerusakan tidak tepat ditanggapi. Yang pertama itu ya itulah masalah anggaran terbatas, kedua tidak terjadi apa namanya itu kerusakan apa itu kita lapor tidak tepat ditanggapi. Apalagi sekarang ini misalnya tentang melalui dapodik saja langsung connect ke pusat, hampir pusat akan bisa itu tantangan di sekolah. Itu yang rata-rata sekolah pasti tentang menyangkut soal anggaran. Itu terus prasarana yang terbatas, prasarana itu udah intinya itu. Jadi segala macam sekarang melalui dapodik saja. Tidak kayak dulu kita main lapor itu lama, agak lebih lama. Sampai itu manajemen pendataan bisa apa banyak pokoknya itu ya. Kalau kita mau itu distribusi sarpras yang tidak merata itu kalau kita perlu untuk kita berada di kota itu termasuk minimnya kemampuan teknologi dan infrastruktur digital itu juga kita itu. Nah, ini sudah musim digital itu kan, dan minimnya kemampuan teknologi infrastruktur digital juga dan sekarang ini berjalan digital itu kesulitan.
everything that I